Babak 71, aku akan melakukan hal yang sama padamu. 2 jam yang lalu, ada ruang terbuka besar di belakang gedung ruang pelatihan yang lebih besar di sisi timur Laut Akademi. Dan di ruang itu, sekitar 20 kadet telah berkumpul untuk berlatih 7 pedang iblis. Mereka tidak kuat seperti kadet lainnya, tetapi mereka saling membantu melengkapi keterampilan pedang mereka. Mereka adalah taruna dari kelompok ke-12 sebelumnya. Mereka dulu berlatih formasi di bawah bimbingan Bakgi sebelum ujian kedua, tetapi setelah ujian, Bakgi meninggalkan mereka. Itu sebabnya mereka sekarang ada di sini tanpa Bakgi dan Chun Jong Sum. Penghak, apakah tidak apa-apa bagimu untuk pergi sendiri? Kadet ke-670, Galen bertanya karena dia khawatir. Penghaklah yang menyerang Bakgi dari belakang saat bertarung melawan Ha Ilming tadi malam. Wu Penghak adalah pemimpin kelompok itu sekarang. Saya disuruh pergi sendiri. Kami tidak punya pilihan. Wu Penghak juga khawatir, tapi dia tidak bisa mengabaikan peringatan Chun Yuchan. Dia telah membuat kesepakatan, jadi dia harus pergi untuk menerima pembayaran karena menepati janjinya. Jika kita mendapatkan tag, kita bisa membuat tim. Petik 2 titik. Ya, tapi satu tanda hanya akan membuat kita saling bertarung. Mereka memiliki 20 anggota, jadi memiliki satu label kuning berarti 8 dari mereka harus dikeluarkan. Ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Galen memang benar khawatir, tetapi Penghak menggelengkan kepalanya. Tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ya, kita harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Jika kita menyerah karena kita lemah, maka tamatlah. Galen tidak bisa menolak kata-kata itu. Mereka telah menghubungi pemimpin grup lain dengan tag kuning, tetapi tidak mungkin untuk bergabung dengan grup mereka. Sebagian besar dari mereka baru saja menerima mantan anggota grup mereka, jadi sulit untuk menemukan tempat kosong sejak awal. Jadi, kamu juga berpikir untuk menjaga dirimu sendiri. Ya, tapi menjual mantan pemimpin kita, kurasa itu tidak benar. Airnya sudah tumpah. Tidak ada jalan kembali. Dan jangan khawatir tentang grup. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan memastikan tempat Anda, bisik Penghak dan Galen mengerutkan kening. Sepertinya Penghak salah paham. Penghak kemudian mencoba keluar untuk menemui Yuchan. Ketika dia mencoba untuk pergi, seseorang datang untuk menghalanginya. Tunggu, kamu. Itu adalah Chun Youn. Dia sekarang adalah kadet paling terkenal di akademi. Youn juga bertanggung jawab untuk menghancurkan energi internal Chun Jong Sum. Penghak kaget melihat Youn. Kenapa kamu? Apa kejutannya? Mereka belum tahu Youn sudah keluar dari penjara. Tapi masih ada lagi. 7 kadet lagi muncul dari sudut gedung. Hiek, Wu Penghak terkejut dan dia mundur beberapa langkah. Ko Wang Hur, Bakgi, Ho Sangwa, Jia Wumin, Hu Bong, Macil, dan Jin Guuk berdiri di belakang Youn. Kecuali Ho Sangwa dan Jin Guuk yang bergabung dengan tim hari ini, 5 lainnya sangat marah. Bakgi. Penghak kebanyakan takut pada Bakgi. Dengan tatapan mengerikan dari bekas luka yang melintas di matanya, tatapan Bakgi membuatnya semakin menakutkan. Apakah kamu menjualku? Bakgi menatap Penghak dengan kecewa. Mereka telah mendengar percakapan antara Penghak dan Galen dari belakang gedung. Dapat dimengerti bahwa mereka telah meluncurkan penyergapan untuk mendapatkan tanda kuning karena mereka sangat ingin bertahan hidup. Tapi menjual Bakgi ketika dia mantan rekan setimnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dan Oh Jong terluka parah dalam prosesnya. Berhenti. Mantan anggota grup ke-12 dengan cepat berlari setelah menyadari bahwa Youn dan anggotanya telah muncul. Bakgi. Galen dan taruna lainnya juga kaget melihat Bakgi. Mereka khawatir karena Bakgi tidak terluka parah, dan di sana dia bersama rekan satu timnya. Apakah kamu di sini untuk balas dendam? Galen berteriak sambil menggigit bibirnya. Namun, Ko Wang Hur malah menjawab. Kamu menyergap kami dan mengira kamu tidak akan membayar harganya. Ko Wang Hur, yang hampir 2 kali lebih besar dari kebanyakan kadet, meraung ke arah mereka. Kadet kelompok ke-12 melebihi jumlah tim Youn. Tetapi mereka takut. Kita punya lebih banyak. Kita bisa memenangkan ini. Penghak berteriak pada anggotanya. Bahkan kemarin,
mereka mampu melukai Bakgi setelah melebihi jumlah mereka. Tidak mungkin Bakgi pulih, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah. Tapi Chun Youn juga ada di sini. Namun para kadet tidak bisa menyerang. Ini berbeda dari kemarin. Cukup sulit untuk berurusan dengan Bakgi sendirian, tetapi mereka sekarang menghadapi Chun Youn yang telah menghancurkan tulang rusuk seorang instruktur. Dan Youn juga terkenal di akademi. Kudengar dia menghancurkan energi dalam jika dia marah. Kita tidak bisa melawannya. Dia mengirim begitu banyak orang ke ruang medis. Dia jahat. Itu tidak disengaja, tapi ada banyak kadet yang takut pada Chun Youn. Dan para kadet dari kelompok ke-12 tahu bahwa salah satu anggota mereka, Chun Jongsum, energi dalamnya telah dihancurkan. Itulah yang membuat mereka semakin takut. Bodoh. Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Penghak menjadi frustrasi pada anggotanya. Youn kemudian berbicara dengannya dengan dingin. Kamu yang bodoh. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu di depanku. Apa? Pada saat itu, Youn dengan cepat mendekati Penghak. Itu sangat cepat sehingga Penghak tidak bisa berbuat apa-apa saat Youn meraih pergelangan tangannya. Youn kemudian meraih pergelangan tangan kanan dengan tangan kirinya dan meninju perut Penghak. Kontrol, kontrol. Dia mencoba untuk pergi semudah yang dia bisa, tapi... ARGH. Saat tinjunya mengenai perut, mata Penghak melebar dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya juga terlempar sekitar 3 meter ke udara, dan terbang jauh ke belakang. Aku mencoba. Babak 72, aku akan melakukan hal yang sama denganmu. 4. Dia mencoba menggunakan hanya setengah dari kekuatannya, tapi itu masih seperti monster. Setidaknya lebih lemah dari saat dia menghancurkan dagu dan gigi Jongsum. Kadet kelompok ke-12 menjadi pucat setelah melihat Penghak dibuang dengan satu pukulan. Penghak telah memperoleh energi internal kelas atas setelah mengkonsumsi bola naga hitam, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu kepala pun. Penghak. Galen berteriak pada Penghak yang terlempar ke belakang. Dia duduk di sana tanpa sadar dengan gelembung berbusa di mulutnya. Kita tidak bisa melawannya. Sebagian besar taruna mirip atau lebih lemah dari Penghak. Mereka memiliki Hailming, yang hampir sama dengan Bakgi saat mereka bertarung kemarin, tapi tidak ada orang lain yang bisa menghadapi Youn. Kamu ingin melanjutkan? Youn mengancam kadet ke-12. Mereka semua kemudian mengguncang kepala ketakutan. Mereka bahkan tidak tahan memikirkan untuk melawan Youn, Bakgi, dan Ko Wanghur secara bersamaan. Petik 2. Kami menyerah. Galen, yang berada di urutan berikutnya dalam hal peringkat, membuat pernyataan. Hubong kemudian berlari dengan mata memerah dan meraih kerah baju Galen. Di mana itu? Apa yang kamu bicarakan? Di mana tek yang kamu ambil dari kami kemarin? Oh Jong telah mencoba melindunginya dengan nyawanya bahkan ketika jari-jarinya tersentak ke belakang. Jika mereka tidak dapat kembali, akan mengorbankan Oh Jong sia-sia. Galen berbicara dengan getir. Kadet ke-108, Hailming memilikinya. Seperti yang kita harapkan. Ko Wanghur menghela nafas pada Youn. Mereka sudah mengharapkan ini karena Hailming mungkin tidak akan memberikan tanda kuning kepada orang-orang ini. Sialan. Aduh. Hubong kemudian melayangkan pukulan ke wajah Galen. Itu tidak menjadi milik Youn, tapi itu cukup untuk memari pipi kanan Galen dengan warna biru. Hubong kemudian mendorong Galen ke bawah dan mencoba memukulnya, tetapi Bakgi menghentikannya. Berhenti. Jangan hentikan aku. Apakah kamu melindunginya karena dia adalah rekan satu timmu? Tidak, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mundur. Bakgi tidak punya niat untuk menghentikan. Dia adalah mantan pemimpin tim dari orang-orang ini, tetapi dia tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Tindakan mereka tidak dapat diterima. Galen. Petik 2. Bakgi. Galen menyeka darah yang menetes dari mulut dan menatap Bakgi sebelum dia mengalihkan pandangannya. Dia telah mencoba untuk menghalangi Penghak dan taruna lainnya, tetapi dia gagal dan akhirnya menyergap Bakgi bersama mereka, jadi dia tidak bisa menatap matanya. Kamu bilang kamu semua menjualku. Maksudnya itu apa? Petik 2. Saya minta maaf. Kamu sudah melakukannya, jadi jangan beri aku omongan kosong itu.
Dengan siapa kamu membuat kesepakatan? Galen ragu-ragu sejenak dan menjawab. Chun Yuchan dari Blade Clan mengajukan tawaran. Chun Yuchan. Youn terkejut mendengar nama Chun Yuchan. Dia merasa aneh ketika mendengar bahwa Yuchan telah membantu Bakgi, tetapi dia tidak berpikir Yuchan akan terlibat seperti itu. Pangeran Chun Yuchan menyuruh kami untuk menyerangmu, mengambil tandamu, dan berpura-pura dalam bahaya. Apa? Dia menyuruhmu untuk menyerangku? Bakgi tercengang. Dia pikir dia menggunakan Yuchan untuk membantu malam itu, jadi dia tidak memikirkan itu semua yang direncanakan dari awal. Jadi, kamu dijanjikan akan diberi label kuning untuk itu. Petik 2. Ya, mereka menjual Bakgi untuk kebaikan mereka sendiri. Karena Bakgi sekarang mengetahui hal ini, 9 kadet yang menyergap bersama tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Bakgi, aku minta maaf. Bajingan, Bakgi tidak bisa memaafkan mereka, jadi dia pergi. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk mengalahkan mereka sendiri. Hubong kemudian mulai memukuli wajah Galen. Dia akan membuat Galen menjadi seperti Oh Jong. Tidak ada yang berpikir untuk menghentikan Hubong dan Galen juga tidak mengeluh. Tunggu sebentar, jangan lagi. Kali ini, Ko Wanghur yang berhenti. Hubong, yang bersimbah keringat, menanggapi dengan suara kesal. Ko Wanghur meletakkan tangannya di bahu Hubong dan mengirim pesan telepati. Apakah Anda akan puas memukuli hanya satu orang? Hubong kemudian terkejut dan kembali menatap Wanghur. Percayalah aku, saya akan mengeluarkan semuanya. Ko Wanghur mengirim pesannya dengan percaya diri dan Hubong mengangguk sebelum dia menyingkir. Wanghur kemudian berbicara dengan Galen yang berada di lapangan. Kadet ke-670. Apakah kamu mempercayai apa yang Yuchan janjikan padamu? Petik 2. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berpikir Chun Yuchan akan mendapat tanda kuning? Mata Galen bergetar. Dia juga curiga akan hal ini sejak saat itu. Mereka telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan itu, tetapi dia tidak mempercayainya sejak awal. Dia berjanji pada kita, karena kalian ada 20, dia pasti berjanji akan memberikan 2 tek. Itu. Dia tidak mengatakan dia akan memberikan doa. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang karena itu pasti akan menimbulkan masalah. Apakah dia mengatakan dia hanya akan memberikan 1? Ko Wanghur secara akurat menebak masalahnya dan Galen bingung. Para kadet yang tidak setuju dalam penyergapan kemarin langsung mengerutkan kening. Apa yang dia bicarakan? Kamu memberitahu kami bahwa kami akan berada di waktu. Wu Penghak telah meyakinkan para anggota bahwa meskipun mereka tidak bergabung dalam penyergapan, mereka semua akan bersama. Namun, jika mereka hanya mendapat 1 tek, hasilnya sudah jelas. Hanya ada 2 tempat yang tersisa untuk taruna yang tidak bergabung dalam penyergapan, jadi pasti akan berakhir dengan pertarungan. Kadet dari kelompok ke-12 kemudian beralih ke Wu Penghak dan Galen dengan marah. Ko Wanghur dengan getir berkata, kalian semua telah memanfaatkan dan mencoba untuk kembali pada dirimu sendiri sekarang. Digunakan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah peringatan Chun Yuchan tidak tahu ini akan terjadi jika dia hanya memberikan 1 tek? Jika Anda bertarung satu sama lain, Anda bermain tepat di tangan. Wanghur menjelaskannya dengan tenang dan para kadet yang penuh gigi. Jika Chun Yuchan benar-benar menggunakannya, maka mereka hanyalah bidak yang bermain di bawah kakinya. Ko Wanghur kemudian tersenyum untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Apakah kalian semua marah? Jika ya, maka Anda harus membalas dendam. Babak 73, aku akan melakukan hal yang sama padamu, 5. 2 jam kemudian, Galen dan kadet kelompok ke-12 serius saat mereka mengarahkan pedang kayu mereka. Tatapan marah mereka diarahkan pada Yumpa sementara mereka sebenarnya marah pada Chun Yuchan, pangeran klan pedang yang berada di balik semua ini. Kami hampir digunakan dan dibuang. Itu mengejutkan seperti yang dikatakan Wanghur. Mereka tidak mengira sedang dimanfaatkan, tetapi setelah bertemu dengan Chun Yuchan, semuanya menjadi jelas. Bagi Chun Yuchan, kadet lainnya hanyalah bidak dalam permainannya. Kecuali mereka berbakat seperti Bakgi, dia tidak terlalu memikirkan yang lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Yumpa bertanya pada Galen.
Dia menghadapi kadet dari kelompok ke-12 yang telah membuat kesepakatan dengan Chun Yuchan untuk mendapatkan kartu kuning. Tapi apa permusuhan ini? Anda pikir Anda dapat terus menggunakan kami untuk tag kuning? Saya tidak mengikuti. Kamu masih menganggap kami bodoh. Galen berteriak dengan marah dan Yumpa menyipitkan matanya sebelum dia menoleh ke Chun Youn. Jadi, seseorang menarik trik pada Anda. Lihat siapa yang berbicara. Hubong mencemooh kata-kata Yumpa. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tanda dari instruktur, jadi kamu menyergap kami di malam hari. Siapa yang melakukan trik? Teriak Hubong dan anggota Youn juga menyeringai saat mereka mengangguk. Ho Sangwa dan Jin Guk juga mendengar tentang apa yang telah terjadi, jadi mereka juga merasa jijik. Ha Ilming sangat marah setelah mendengar kata-kata seperti itu. Wajahnya merah karena marah dan dia memelototi Hubong. Kamu lari dari kami seperti tikus, dan kamu berani berbicara kepada kami sebagai orang lemah. Teriak Ha Ilming dan Ko Wang Hur tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini bagus. Ha Ilming, kalau begitu aku yakin kamu tidak akan pernah lari dari kami. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Oh, tapi kami tidak punya niat untuk membiarkanmu lari. Ko Wang Hur mengancamnya dan wajah Ha Ilming menjadi muram. Sialan, dengan kadet kelompok ke-12 membelakangi mereka, situasinya menjadi terbalik. Kelompok Ha Ilming sekarang terjebak. Dia membutuhkan setidaknya 2 kali jumlah tim Youn untuk mengalahkan mereka, tetapi mereka kalah jumlah. Apa yang telah terjadi? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memihak Yumpa. Melawan mereka saat kalah jumlah berarti mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Haruskah aku lari? Tetapi, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia berlari sendirian, tetapi ini berarti dia harus meninggalkan semua rekan satu timnya. Mereka mungkin tidak akan pernah bergabung dengan tim Ha Ilming lagi. Tidak ada pilihan yang tersisa untuknya. Sialan, Yumpa juga berada dalam situasi yang sama. Dia tahu tidak ada peluang untuk menang di sini, tetapi jika dia gagal lagi, maka dia akan kehilangan kesempatan terakhir untuk tetap bersama Chun Yuchan. Aku harus membujuk mereka apapun yang terjadi. Yumpa kemudian menyembunyikan kekesalannya dan menoleh ke Galen untuk berbicara dengan lembut kepadanya. Galen, saya pikir telah terjadi kesalahan. Apakah Anda tidak mempercayai Pangeran Chun Yuchan sebagai pelayannya? Jika Anda tertipu oleh trik seperti itu. Petik 2. Kalau begitu, maukah kamu memberi kami 2 tag? Apa, jika dia menginginkan kita semua, dia membutuhkan setidaknya 2 tag agar kita semua bisa lulus ujian. Pemimpin yang bertanda kuning hanya bisa merekrut 11 anggota di timnya. Kadet kelompok ke-12 memiliki 19 anggota, jadi mereka membutuhkan 2 tag untuk memasukkan semua orang. Yumpa menggigit bibirnya. Dia tidak bisa membuat janji palsu yang tidak diizinkan oleh Chun Yuchan. Namun, jika dia gagal membujuk mereka, maka misinya selesai. Ayo lakukan ini. Saya akan meminta Pangeran Chun untuk membiarkan kalian mendapatkan 2 tag. Melakukan ini berarti dia tidak akan berbohong. Dia akan bertanya, tapi dia tidak akan bisa melakukan apapun jika Yuchan menolak untuk melakukannya. Ku mohon, itu adalah tawaran yang sulit untuk ditolak oleh anggota grup ke-12. Jika mereka mengalahkan Yumpa dan Ha Ilming di sini, mereka hanya akan mendapat 1 tanda. Galen juga tampaknya tertarik. Hampir berhasil. Ayo, Yumpa tersenyum. Galen sedikit ragu dan bertanya, sepertinya ini kesepakatan yang bagus, tapi bisakah kamu menerimanya? Yumpa tidak mengerti pertanyaannya. Ambil apa? Ambil ini. Suara itu datang dari belakangnya dan Yumpa berbalik. Itu adalah Chun Youn, yang muncul di belakangnya dan melemparkan tinjunya. Aku harus menghindarinya. Yumpa sudah merasakan kekuatan fisik mengerikan Youn. Sudah jelas apa yang mungkin terjadi jika dia dipukul. Yumpa kemudian melemparkan tubuhnya ke belakang untuk menghindarinya. Bajingan, kamu milikku. Ha Ilming, yang menganggap tindakan Youn menyerang Yumpa terlebih dahulu sebagai tindakan mengabaikannya, dengan cepat mengayunkan pedang kayunya dengan marah. Itu berisi 70% dari energi internalnya yang akan menghancurkan kepala manusia jika mendarat, tapi... Apa? Ha Ilming terkejut. Pedang kayunya ditangkap dengan mudah oleh tangan kiri Youn.
Ha Ilming melepaskan energinya untuk menariknya menjauh dari Youn. Apa? Bahkan tidak akan bergerak. Dia tidak bisa melepaskannya dari genggaman Youn. Tidak ada cara bagi Ha Ilming, yang bahkan tidak memiliki energi internal senilai 60 tahun, untuk melawan Youn yang memiliki energi senilai 90 tahun. Itu saja. Kamu. Dia tidak bisa mengerti. Tidak ada banyak perbedaan dalam energi internal sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Pertarungan energi mereka tidak berlangsung lama. Tidak, saat Youn mengepalkannya, pedang kayu itu hancur berkeping-keping. Ha Ilming tiba-tiba melepaskan pedangnya dan menyerang Youn dengan jarinya sebagai gantinya untuk menyelesaikan skill pedang. Saat itulah seseorang menendangnya dari samping. Babak 74, aku akan melakukan hal yang sama denganmu. 6. Aduh, Ha Ilming didorong pergi, dan Bakgi yang menendangnya. Ha Ilming bangkit dan meringis kesakitan. Sialan, rusak lagi. Belum lama ini dia pulih dari patah tulang rusuk kanan yang didapatnya dari Youn, dan sekarang menjadi tulang rusuk kiri. Bakgi memprovokasi dia. Kamu berkelahi denganku. Beraninya kau menyergapku. Petik 2. Penyergapan. Aku hanya melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Ha Ilming sangat marah tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menolak, karena dia juga berada di atas angin tadi malam karena serangan Wu Penghak untuk mendapatkan Bakgi. Semua yang dia lakukan kembali padanya. Lagi pula sudah terlambat untuk lari. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ha Ilming lalu meneriaki anggota kelompoknya. Bertarung. Anggotanya kemudian menyerang dengan pedang kayu mereka. Namun, Ha Ilming menjadi tercengang karena mereka hanya menyerang kadet kelompok ke-12 yang berada di belakang mereka. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ha Ilming dengan marah, namun anggotanya hanya fokus menyerang anggota kelompok ke-12. Itu karena kelompok ke-12 menghalangi jalan keluar dari tempat ini. Anggota Ha Ilming hanya fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka tidak melawan ingin monster Chun Youn dan teman-temannya. Dari apa yang bisa mereka lihat, kemungkinan besar mereka akan habis-habisan jika mereka tidak lari. Ambil ini. Bakgi kemudian menendang berkali-kali, meninggalkan banyak pukulan. Ha Ilming marah pada anggotanya yang berusaha keras melarikan diri, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan serangan Bakgi. Sialan. Ha Ilming mulai melakukan gerakan defensif untuk bertahan melawan tendangan Bakgi. Bagaimana kalau kita bergerak kalau begitu? Ko Wanghur melenturkan ototnya dan melompat keluar. Hubong, yang telah menunggu untuk membalas dendam, juga menyerang dengan marah. Ini pertarungan pertamaku. Hehe, Ho Sangwa tersenyum puas. Berbeda dengan wajahnya yang bulat dan imut, auranya membuatnya tampak kasar dan agresif. Kamu lebih agresif dari yang kamu lihat. Jin Guok terpana oleh pertarungan kelompok besar itu. Kita juga harus pergi. Sudah waktunya untuk mendapatkan balasan. Teriak Jawumin dan Ho Sangwa, Macil, dan Jin Guok menyerang anggota kelompok Ha Ilming. Sebanyak 40 kadet sekarang saling bertarung. Pertarungan itu sangat sepihak karena anggota Ha Ilming berusaha melarikan diri sementara Youn dan anggota kelompok ke-12 mengejar mereka dengan ganas. Yumpa terkejut karena dia ingin menghindari situasi ini dengan segala cara. Jika dia mendapatkan lebih banyak taruna untuk melawan, ini tidak akan terjadi. Yumpa mundur tetapi Chun Youn berjalan ke kejadian seperti kematian itu sendiri. Kamu pikir kamu bisa lari? Saya tidak berpikir saya akan melihat ini terjadi. Itulah yang kamu dapatkan untuk bermain trik. Sungguh bodoh berpikir bahwa Youn akan terjebak dalam tipu muslihat Chun Yuchan. Dari aura agresif yang keluar dari Youn, sepertinya Yumpa tidak mungkin lari. Aduh, anggota tim Ha Ilming jatuh satu persatu. Mereka kalah jumlah dan dikuasai sehingga tidak bisa dihindari. Tendangan Bakgi yang terus-menerus menghantam dada Ha Ilming. Ha Ilming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dengan patah tulang rusuk kirinya, dia melambat dan dia sekarang tidak punya cara untuk mempertahankan diri dari tendangan Bakgi. Petik 1. Aku gagal. Tidak ada jalan. Ha Ilming, satu-satunya harapan Yumpa, malah kalah. Pertarungan sudah dimulai. Perlawanan lebih lanjut hanya berarti lebih banyak cedera. Yumpa kemudian memikirkan satu-satunya pilihan yang mungkin.
Jika aku tidak bisa mengalahkannya. Yumpa kemudian melemparkan pedangnya ke tanah dan berlutut di depan Youn, mengejutkan pihak lain. Yumpa kemudian membaringkannya di tanah dan berbicara dengan sopan. Kamu menang, Pangeran Chun. Apa? Itu adalah pernyataan menyerah. Dia pernah kalah sekali, jadi Yumpa tahu dia tidak punya kesempatan melawan Chun Youn. Oleh karena itu, ia memilih menyerah untuk menjaga dirinya tetap aman. Ini belum selesai. Itu hampir berakhir, tetapi pertarungan masih berlangsung. Tapi dengan otak dan pelakunya, Yumpa menyerah bahkan tanpa berusaha. Youn merasa jijik. Tidak, ini sudah berakhir. Kami sudah kalah. Tolong jelaskan kami belas kasihan yang layak sebagai pewaris tahta. Itu adalah kata-kata yang sopan, tetapi itu menjijikkan dalam konteks bahkan menyebutkan pencalonan tahta. Wah, Chun Youn menghela nafas. Dia marah tapi dia tidak akan menyerang seseorang yang ada di tanah, meminta belas kasihan, hehehe. Yumpa menghadap ke tanah sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresi, tapi dia tersenyum. Jika Youn, sang pemimpin, membuat keputusan di sini, maka pertarungan akan berakhir. Youn juga salah satu ahli waris, jadi Yumpa mengira Youn tidak akan menyerang pria yang sudah menyerah. Belas kasihan, Youn merangkum dan menjepit. Dia kemudian menarik rambut Yumpa, keras. Aduh, Youn menariknya, dan kepala Yumpa mengikutinya. Wajahnya menunjukkan betapa dia kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya menyerah. Menyerah. Jika kamu tidak ingin bertarung, kamu seharusnya tidak memulai dari awal. Youn lalu menggenggam tangannya. Tidak, ini tidak mungkin. Yumpa menjadi ketakutan dan mencoba menggeliat dari genggaman Youn. Tetapi dia tidak bisa. Seolah-olah dia terjebak di bawah batu raksasa. Tunggu. Diam. Aduh. Dia kemudian dilempar ke tanah menghadap ke bawah. Wajahnya tertancap di tengah tanah dengan darah mengalir keluar dari sana. Youn kemudian berbisik kepada Yumpa yang tersentak, kamu akan membayar harga karena telah menyakiti teman-temanku. Bab 75, bayar ke depan untuk lebih 1. Orang normal tidak akan pernah mengalami wajah mereka terangkut di tanah. Pikiran Yumpa lurus ketika kekuatan yang kuat mendorongnya ke tanah. Dia hampir pingsan karena rasa sakit parah yang menjalar ke seluruh wajahnya saat bebatuan dan kotoran menempel di wajahnya. Dia merasakan darah mengalir dari seluruh wajahnya. Youn lalu menarik kepala Yumpa lagi. Wajahnya hancur semua. Gigi di depannya menjuntai dan hidungnya yang patah mengarah ke sudut yang aneh. Yumpa sangat sedih saat menyadari bahwa setiap bagian wajahnya berantakan sekarang. Ketika dia bisa bernafas lagi, Yumpa membentuk pikirannya dan hampir tidak bisa berbicara. Ini terlalu berlebihan. Aku bahkan belum memulai. Hihihi, Yumpa memucat. Dia merasa seperti akan mati setelah terjepit ke tanah sekali, tapi sepertinya itu baru dimulai. Youn menjambak rambutnya lagi dan Yumpa dengan cepat berteriak, apa peringatan Chun Yuchan akan melepaskanmu setelah melakukan ini? Dia harus menyembunyikan orang di balik semua ini, tapi dia menumpahkannya begitu saja. Tentu saja Youn sudah tahu kalau Yumpa bekerja untuk Chun Yuchan. Chun Yuchan akan melakukan apa? Yumpa mengira dia telah melakukan kesalahan dengan mengatakan itu, tapi sudah terlambat. Dia sekarang harus berharap Youn takut pada Yuchan. Chun Yuchan adalah salah satu kadet terkuat di akademi, jadi sebagian besar kadet memang takut padanya. Tetapi, saya tidak peduli. Apa? Rencana Yumpa mengarah ke selatan sejak awal. Sepertinya dia telah membuat Youn semakin marah dengan mengatakan ini. Apa kamu pikir aku akan takut jika kamu menyebut nama Chun Yuchan? Tiba-tiba, sesuatu muncul di pikiran Yumpa. Tunggu, ku dengar Chun Youn menghancurkan semua tulang Chun Jongsum. Aksi keji Chun Youn mencapai klimaksnya saat ia menghabisi Chun Jongsum. Yumpa kemudian menyesal menyebut nama Yuchan. Jika Youn takut pada pangeran lainnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu pada Chun Jongsum. Kamu harus berhati-hati untuk dirimu sendiri dulu. Dan itu tidak masalah. Lagi pula dia adalah targetku selanjutnya. Selanjutnya. Kepala Yumpa terlempar ke bawah lagi. Ini adalah yang kedua kalinya jadi mungkin dia sudah terbiasa,
tapi itu bukan masalahnya. Yumpa mengerang dengan gelembung yang keluar dari mulut dan segera pingsan. Setidaknya Youn melakukannya dengan sangat hati-hati agar dia tidak menghancurkan kepala Yumpa sepenuhnya. Youn lalu menatap Yumpa dengan ekspresi tenang dan tenang. Ko Wanghur kemudian berjalan ke arahnya. Tuan, kami telah mengalahkan semua orang. Bagus. Ke-11 kadet yang bersama Hailming semuanya berlutut di belakang Ko Wanghur. Semuanya terluka dan ketakutan. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini hanya karena apa yang terjadi tadi malam. Dan Hailming, dia di sini. Ko Wanghur menunjuk ke suatu arah dan Hailming sedang berlutut di depan Bakgi. Dia menyoroti Bakgi dengan marah. Jika tulang rusukku baik-baik saja. Hailming mengira dia tidak akan kalah mengalahkannya jika tulang rusuknya baik-baik saja. Tapi pertarungan sudah berakhir. Youn mendekati Hailming, menatapnya dengan dingin. NNNGHH. Hailming mencoba mengatakan sesuatu, tetapi titik darahnya telah tertutup sehingga dia tidak dapat berbicara. Jadi, dia malah mengerang. Meski kalah, dia tetap berjuang sebaik mungkin sehingga dia juga memiliki titik darah yang tertutup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang kamu inginkan? Bolehkah saya membiarkan dia berbicara? Bakgi bertanya. Youn menghibur kepalanya. Lagi pula, dia tidak ingin mendengar apapun darinya. Kemudian, kami membayarnya kembali dengan cara yang sama. Membayar. Hailming menatap Youn dengan ekspresi bingung. Youn kemudian berjongkok agar sejajar dengan Hailming dan dia meraih tangan kanannya. Apa yang dia lakukan? Mata Hailming bergetar pada pikiran yang menakutkan itu. Segera, itu menjadi kenyataan. Youn menjentikkan jarinya ke belakang. NNNNNNNNNGH. Ilming mengerang dan menggeliat kesakitan saat tersentak ke belakang. Galen dan kadet kelompok ke-12 lainnya juga mengerutkan kening saat melihatnya. Tapi ini baru permulaan. Youn mulai mematahkan dan menjentikkan semua rahang ke belakang. Aku gila ini. Itu sangat menyakitkan sehingga wajah Hailming menjadi merah padam dan pembuluh darah muncul darinya. Matanya juga merah, tapi yang mengejutkan adalah dia tidak menangis karena kesakitan. Mengapa? Apakah itu menyakitkan? Youn bertanya. Hailming menatap belati Youn meskipun dia sangat kesakitan. Beraninya dia mengatakan itu padahal dia baru saja mematahkan jariku. Youn tidak peduli bagaimana Ilming memantulkannya dan melanjutkan. Oh Jong mungkin mengalami rasa sakit yang sama. Tidak, itu pasti lebih menyakitkan baginya. Jari Oh Jong tersentak saat dia dipukul. Ketika nama Oh Jong muncul, anggota Hailming mulai gemetar ketakutan. Sialan. Hailming sedang sibuk melawan Bakgi pada saat itu, tetapi anggotanya yang memukuli Oh Jong dan mematahkan rahangnya. Sekarang semuanya kembali kepada mereka. Aku hanya membalas kalian dengan cara yang sama. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. NNNNGH. Bajingan. Saya akan membunuhmu. Hailming sangat kesakitan, tapi dia tetap tidak gemetar ketakutan. Youn lalu tersenyum dan menamparkan Ilming. NGH. Tamparan itu memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mematahkannya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sehingga terlempar ke belakang bersama dengan tubuhnya, dan itu menyelamatkannya. Jika dia mencoba melawannya, tulangnya juga akan patah. Tamparan itu sangat kuat hingga membuat Hailming pingsan dan Youn bangkit dan diperintahkan anggotanya. Potong kaki mereka dan jentikan semua jari mereka. Kata-kata Youn membagi ekspresi antara kedua kelompok. Anggota Youn dengan gembira tersenyum karena akhirnya mendapatkan balasan atas apa yang terjadi pada Oh Jong, dan sebaliknya, anggota Hailming menjadi pucat. Kami beruntung. Galen merasa lega bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika dia menyetujui tawaran Yumpa, dia akan berada di posisi yang sama. Itu sepertinya akhir yang mengerikan karena Rakus menginginkan label kuning. Saat itulah tubuh Hailming mulai bergerak. Itu aneh. Pembuluh darah mulai muncul dari bawah kulit, dan mata bulat Hailming mulai memerah. Setelah semuanya menjadi merah, Hailming meraung seperti binatang buas dan menyerang Youn. Karek, Tuan. Peringatan menakutkan hubong menyebar ke seluruh gunung. Bab 76, bayar ke depan untuk lebih 2. 1 jam telah berlalu sejak itu.
Di ruang antara gedung asrama ketiga dan keempat, Chun Yuchan dan rekan satu timnya sedang berlatih formasi pedang iblis dengan 7 pedang iblis. Kedua belas anggota melakukan formasi pedang keempat secara serempak. Itu adalah gerakan yang sama yang terlihat seperti sesuatu, tapi sepertinya tidak menunjukkan kekuatan atau perubahan khusus. Ini aneh. Yuchan bingung. Dia melakukan ini dengan bagian terakhir dari buku Seven Demon Sword, tapi itu agak aneh. Dia tidak dapat menyimpulkan bahwa itu karena anggotanya tidak mempelajari keterampilan 7 pedang iblis karena rekan satu timnya semuanya adalah prajurit tingkat atas sejak awal, dan mereka semua mempelajari keterampilan pedang dengan cukup cepat. Apa masalahnya? Haruskah kita melanjutkan? Ayo istirahat. Saya pikir saya harus membaca buku itu lebih detail. Dia ingin melatih formasi pedang iblis lebih awal dari tim lain, tapi dia dihentikan sejak awal. Seperti kata-kata Yuchan, rekan satu timnya duduk dan mulai menyeka keringat mereka. Yuchan kemudian memanggil seorang kadet yang menonton alih-alih berlatih bersama mereka. Itu adalah kadet ke-100, Wu Gunpil. Yang menarik di sini adalah Gunpil memiliki tanda kuning di dada kanannya. Ya, Pangeran, bagaimana menurutmu? Bagaimana formasi pedang terlihat dari luar? Jangan khawatir, kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya. Yuchan meyakinkannya dan Gunpil berbicara dengan hati-hati. Petik 2. Sejujurnya, sepertinya semua orang melakukan formasi yang sama sekaligus. Aku belum pernah melihat formasi pedang iblis, tapi ini mungkin bukan. Benar, ini aneh, kata buku itu. Petik 2. Tapi sebelum Yuchan bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang kadet meneriakinya. Pangeran, lihat, 20 taruna mendekati mereka. Kadet Yuchan bangkit. Semua taruna yang muncul di tempat kosong terluka parah. Yang menarik adalah mereka semua memiliki kadet lain di punggung mereka. Orang yang di depan sepertinya mengalami luka berat sehingga wajahnya ditutupi pakaian, tapi semuanya berdarah dan membuatnya terlihat menjijikkan. Rekan satu tim Chun Yuchan membentuk blokade sehingga mereka tidak bisa mendekat. Setelah mendengar suara kadet yang terluka, mereka lengah. Ini aku, Yumpa. Itu adalah kadet ke-200, Yumpa. Dan di belakangnya adalah Galen dan mantan kadet kelompok ke-12. Sepertinya mereka sedang bertengkar serius. Yumpa. Yuchan lalu mendekati Yumpa dengan tatapan tertarik. Yumpa membungkuk. Pangeran, saya telah memenuhi tugas saya. Yumpa menunjukkan tanda kuning di dada kanannya. Penasaran dengan apa yang terjadi, Yuchan bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang ada di punggungmu? Yumpa kemudian membaringkan kadet itu di atas punggungnya di tanah. Ketika dia melihat wajah orang itu setelah jatuh ke tanah, Yuchan menjadi terkejut. Ha Ilming. Itu adalah kadet ke-108, Ha Ilming. Wajah dan kulitnya memiliki pembuluh darah yang keluar, yang terlihat sangat jelek. Yuchan menggelengkan kepalanya saat dia mengerutkan kening. Dimulai dengan Yumpa, anggota kelompok ke-12 mulai meletakkan kadet yang mereka miliki di punggung mereka. Mereka yang diturunkan adalah 7 anggota Yowun dan 11 anggota Ha Ilming. Yang Galen letakkan memiliki wajah yang rusak parah dan wajahnya sangat berdarah sehingga sulit untuk mengetahui siapa orang itu. Dan siapa ini? Ini kadet ke-7, Chun Yowun. Mulut Yuchan berubah menjadi senyuman setelah mendengar itu. Chun Yowun, apa yang Anda lakukan untuk membuatnya menjadi seperti itu? Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya saat dia menanyakan itu. Petik 2. Kita mungkin kalah jika bukan karena Ha Ilming. Yumpa berkata dengan malu. Yuchan tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Jika Ha Ilming tidak mempelajari seni iblis pengembalian darah, kita akan kalah. Apa? Yuchan terkejut. Seni iblis pembalikan darah adalah keterampilan mengalirkan energi internal yang melipat gandakan energi internal seseorang dengan membalikkan aliran darah. Itu terlihat bagus di atas kertas, tetapi memiliki efek buruk yang serius. Menggunakannya akan menghancurkan titik darah pengguna dan menghilangkan kewarasan mereka. Itu adalah seni bela diri terlarang dalam kultus iblis karena bahayanya. Dia juga gila kalau begitu. Yuchan menatap Ha Ilming. Jika Ha Ilming menggunakan seni bela diri terlarang, maka mudah ditebak apa yang terjadi. Dia mungkin mengamuk dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Yah,
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sejujurnya, aku tidak berharap banyak darimu, tapi ini cukup bagus. Yu Chan memuji Yumpa untuk pertama kalinya. Sangat menyenangkan bahwa dia mendapatkan kemenangan besar. Dia mengkhawatirkan Chun Youn setelah mendengar bahwa dia telah mengalahkan instruktur senior. Bagaimana kalau kita memotong tendonnya sebelum mengirimnya ke ruang medis? Yu Chan tersenyum cerah dan berjalan ke arah Chun Youn. Memotong tendon di pergelangan tangan kanannya akan cukup untuk mencegahnya menggunakan skill pedang untuk sementara waktu. Galen kemudian berpikir, apakah dia mencoba melakukan itu bahkan dalam keadaan seperti itu? Dia menakutkan. Pedang Qi bersinar di tangan kanan Yu Chan, dan dia tersenyum saat memotong pergelangan tangan kanan Youn. Haha, setidaknya aku tidak menghancurkan energi dalam seperti yang kamu lakukan. Anda harus berterima kasih kepada saya. Dia kemudian menatap wajah Youn. Yu Chan, yang bersemangat sampai sekarang, langsung mengerutkan kening. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia mengedipkan matanya, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Dia tidak menyadarinya saat pertama kali melihatnya, tapi melihat wajahnya dari dekat, itu bukan Chun Youn. Yu Chan kemudian merinding di kulitnya dan bergumam, Yumpa. Dan suara Yumpa datang dari belakang. Anda terlambat. Apa? ARGH. Yu Chan mencoba untuk berbalik, namun wajahnya dipukul dan tubuhnya terlempar jauh ke samping. Bab 77, bayar ke depan untuk lebih 3. Pangeran. Itu terlalu mendadak. Chun Yu Chan terlempar ke samping dan anggotanya berteriak kaget. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Yumpa diam-diam berjalan ke punggung Yu Chan dan memukulnya, menendang Yu Chan ke belakang. Yu Chan meletakkan tangannya di tanah dan tidak bisa bergerak, sepertinya dia kesakitan. Yumpa, apa artinya ini? Petik 2, salah satu anggota Yu Chan, dan satu lagi dengan tanda kuning, Oujiran, berteriak dengan marah. Dia memiliki dagu yang panjang dengan alis yang diturunkan memberikan kesan suram pada dirinya. Namun, dia adalah salah satu dari 3 kadet wanita teratas bersama dengan Ho Sangwa. Kamu sudah gila. Wu Gunpil juga berteriak dan menyerang Yumpa. Kemudian, seseorang memblokirnya. Tinju yang menggunakan energi yang kuat menyilangkan lengan Gunpil mendorongnya mundur 3 langkah. Gunpil kaget melihat orang yang berdiri di depannya. Taruna memiliki otot yang tebal dan tubuh yang 2 kali lebih besar dari taruna lainnya. Itu adalah Ko Wanghur. Dia bangkit dengan cepat dari tanah untuk memblokirnya. Apa? Bagaimana kau? Sudah waktunya, teman-teman. Ko Wanghur berbicara kepada anggotanya, tidak berubah dari Gunpil. Para kadet yang berada di tanah kemudian bangkit seolah-olah mereka baik-baik saja. Itu tadi cepat. Kupikir kita harus berbaring lebih lama. Yah, rencananya berhasil. Anggota Chun Yu Chan bingung melihat anggota Youn bangun dan mereka menjadi geram. Bajingan. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Anggota Youn berlumuran darah dan kotoran, tetapi tidak ada yang terluka. Tunggu, lalu bagaimana dengan kelompok ke-12? Gunpil kemudian beralih ke Galen dan kadet kelompok ke-12 lainnya. Mereka juga telah mencabut pedang kayu mereka untuk melawan kelompok Yu Chan. Yumpa, beraninya kau menghidupkan pangeran, teriak seseorang dengan marah. Itu adalah kadet lain yang juga memiliki tanda kuning di dadanya. Dia adalah Jin Yu dari klan Power Fist. Dia juga berotot, tapi dia sedikit lebih kecil dari Ko Wanghur. Yumpa bertahan hidup kita. Yumpa, kau bajingan. Semua anggota Yu Chan berteriak marah pada Yumpa yang menutupi pakaian, sepertinya mereka tidak terlalu mempercayai Yumpa sejak awal. Yumpa kemudian ketenangan. Kemudian, Yumpa melepas pakaian dari wajahnya. Semua anggota Chun Yu Chan mengerutkan kening pada wajah yang terlihat di bawahnya. Suaranya sama dengan Yumpa, tapi wajah di dalamnya benar-benar berbeda. Chun Youn. Itu adalah kadet ke-7, Chun Youn. Youn melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi di sini? Itu terjadi setelah Youn mengalahkan Ha Ilming yang mengamuk. Ha Ilming menyerang Youn seperti binatang buas. Raksasa. Ha Ilming melepaskan serangan yang kuat dengan lehernya. Kepalanya memutih, tapi dia ingin mengalahkan Chun Youn sebelum dia kehilangan akal.
Namun seseorang telah menendangnya sebelum dia bahkan bisa sampai ke Youn. Itu Bakgi. Ha Ilming sangat marah pada Youn sehingga dia tidak memperhatikan Bakgi di sekitarnya. Bakgi mengusirnya karena keadaan darurat. Ark, hah. Tapi kali ini Bakgi yang dibuang. Energi internal Ha Ilming yang meningkat telah mendorong Bakgi mundur. Kamu berani menggangguku lagi. Ha Ilming kemudian menjadi marah pada Bakgi dan kembali menyerang Bakgi yang terjatuh. Tapi Youn tidak membiarkan melakukan ini. Kamu tinggal. Dia meraih pemahaman tangan kanan Ha Ilming dan Ha Ilming terlalu percaya diri dengan energi internalnya. Itu tidak akan berhasil kali ini. Dia menyerang dengan mengalihkan energi internalnya menjadi 100% untuk melawan balik. Tetapi meskipun demikian, energi dan kekuatan fisik Chun Youn selama 90 tahun yang cukup kuat untuk menghancurkan batu mutiara biru bukanlah sesuatu yang dapat didorong mundur. Ark, Ha Ilming terlempar ke udara dan hancur ke tanah pergelangan tangan. Kark, Youn kemudian dengan cepat melompat ke atas Ha Ilming dan memukul kepalanya. Dia terlalu terburu-buru untuk mengalahkan Ilming sehingga dia tidak bisa mengendalikan kekuatan kali ini. Kepala Ha Ilming didorong lebih jauh daripada saat dia menjepit Yumpa. Semoga dia tidak mati. Setidaknya kondisinya tidak pecah. Dengan seni iblis yang aktif, sepertinya tubuh Ha Ilming menjadi lebih kuat dari biasanya. Gur, kepala Ha Ilming tidak hancur, namun dengan kepalan tangan Youn yang menghantam dari atas dan punggung terbanting ke tanah, itu membuat gegar otak dan Ha Ilming pingsan. Rencananya untuk menyerang dari belakang dengan art terlarang telah gagal. Wah, Youn kemudian membayangkan bahwa itu adalah Demon Art of Blood Reversion. Sebagian besar anggota klan yang dibor di klan mereka mengetahui apa yang terjadi pada Ha Ilming. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi dia mempelajari seni pemujaan terlarang, dia akan dikeluarkan, kata Ko Wanghur sambil menatap Ha Ilming. Itu adalah pilihan yang bodoh karena Ha Ilming seharusnya menunggu kesempatan di masa depan untuk membalas dendam. Kita sudah selesai di sini. Kami sekarang dapat mengirim mereka ke ruang medis. Jari Ha Ilming dan anggotanya patah dan kaki firasatnya patah, jadi jika mereka tidak sembuh sebelum ujian ketiga, mereka akan dikeluarkan. Petik 2. Bagus kita membalas dendam Oh Jong, tapi rasanya masih tidak terlalu bagus. Semua orang tahu apa yang dimaksud Hubong. Orang yang berada di balik semua ini masih baik-baik saja. Mengerikan bagi satu orang untuk menempatkan semua orang ini bermain di bawah kakinya untuk mencari label kuning. Bab 78, bayar ke depan untuk lebih 4. Sangat menjengkelkan sehingga kita tidak dapat melakukan apapun ketika kita mengetahui orang di balik semua ini. Aduh, para kadet menghela napas bersama Hubong. Chun Yuchan berbeda dengan Ha Ilming atau Yumpa. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Yuchan sendiri berada di puncak level master, dan dia juga memiliki 3 anggota yang telah memasuki level master juga. Yuchan hanya merekrut prajurit terbaik di akademi, jadi pasukannya adalah yang terbaik. Ini menyebalkan, tapi kami belum siap untuk melawannya. Jika Chun Youn dan Yuchan bertarung, itu tidak akan berakhir dengan pertarungan 1 lawan 1. Itu akan menjadi pertumpahan darah antara kedua kandidat dengan pasukan mereka. Kami membutuhkan setidaknya jumlah yang sama dan pejuang kuat lainnya seperti Bakgi jika kami memutuskan untuk bertarung. Zhao Wumin setuju dengan Ko Wanghur. Ho Sangwa kemudian mengangkat alisnya dan berkata, jika melawan level master awal, Ko Wanghur dan aku bisa mengalahkannya bersama-sama. Ko Wanghur dan Ho Sangwa hampir memasuki level master. Dengan pelajaran yang tepat, mereka hampir siap membentuk ki di luar tubuh mereka. Jika Anda kekurangan jumlah, kami akan membantu. Galen kemudian menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka. Anggota Youn beralih ke kelompok kadet ke-12 yang telah menerima rekomendasi untuk membantu mereka. Jika mereka bergabung, maka jumlah mereka akan melebihi tim Yuchan. Lalu bisakah kita benar-benar rindu dengan Chun Yuchan dan yang lainnya yang menguasai? Youn bertanya. Wanghur mengerutkan keningnya, iya, tapi bahkan jika guru menangani Chun Yuchan, 1 prajurit ulung tetap ada. Aku akan membawa mereka berdua. Apa? Semua orang menjadi terkejut. Chun Youn telah menjadi sangat kuat, tetapi bertarung melawan 2 prajurit tingkat master, terutama ketika seseorang dalam kondisi mapan, terlalu berlebihan.
Para instruktur tidak menggunakan keahlian mereka sendiri, tetapi musuh-musuh ini akan menggunakan keahlian terbaik yang mereka miliki. Aku tidak mengatakan aku akan mendapatkan semuanya sekaligus. Kemudian, Youn mulai menjelaskan rencana. Anggotanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar rencana tersebut. Bahkan Ko Wanghur, yang merupakan ahli taktik terbaik di grup, tampaknya tidak memikirkan hal itu. Mereka akan menyadarinya saat mendengar suara itu. Bagaimana mungkin mereka bisa membodohi mereka? Menutupi wajah adalah bagian yang mudah, tapi masalahnya adalah suaranya. Tentu saja, jika berhasil, maka akan membuat mereka rentan. 1 jam kemudian, Youn benar-benar membodohi mereka. Ini aku, Yumpa. Anggota Youn hampir tersentak saat mendengar Youn menirukan suara Yumpa. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Semua orang terkejut mendengar kemampuan luar biasa Youn. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi suaranya tetap bertahan seperti suara Yumpa. Ini membodohi semua orang, termasuk Chun Yuchan. Syukurlah, itu memungkinkan Chun Yuchan untuk menjauh dari kelompoknya. Nano, aktifkan peniruan suara. Ya Tuan. Itu adalah kemampuan Nano. Nano mengerjakan pita suara Youn untuk membuatnya terdengar persisten seperti Yumpa. Youn mempelajari kemampuan ini setelah memeriksa apa yang bisa dilakukan Nano ketika dia berada di gua penjara. Ini belum suaraku. Baiklah. Ini dia. Apa? Suaranya berubah. Semua kadet, terlepas dari sisi mana mereka berada, menjadi terkejut saat mendengar suara Youn berubah dari Yumpa menjadi suaranya sendiri. Bajingan itu belajar sihir jahat. Jin Yu menjadi sangat marah saat menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh sebuah suara dan menyerang Youn. Tinju itu memiliki cahaya Qi yang redup, menunjukkan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat master. Youn menyorotkannya. Jin Yu. Tidak. Gunpil mencoba menghentikan, tapi dia sudah berada di depan Youn. Kekuatan Chun Youn sudah masuk dalam 5 besar dari semua kadet. Jika dia benar-benar Chun Youn, maka kamu bukan tandingannya. Dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Youn membuat gerakan pedang dengan lehernya dan dengan mudah memblokir serangan tinju kuat Jin Yu. Bagaimana dia bisa melawannya dengan mudah? Youn mengulurkan tangan ke arah dada Jin Yu dan mengambil tanda kuning dari dadanya. Aku mengambil ini. Bajingan. Jin Yu membekukan gigi dan menyatukan kedua tangannya, mencoba menjepit Chun Youn. Mati. Sebelum serangannya mencapai Youn, dadanya dipukul oleh kepalan tangan Youn. Itu hanya menusuk sederhana, tetapi tulang dada patah dan dia didorong mundur sekitar 10 langkah. Jika bukan karena ototnya yang kokoh yang menutupi dirinya seperti baju besi, dia pasti sudah mati. Namun, sepertinya dia telah menerima beberapa kerusakan energi internal dan batuk darah. Karena dia adalah seorang prajurit tingkat master, dia tidak jatuh ke 1 pukulan. Dia lebih kuat dari Ha Ilming. Bagaimanapun, dia adalah salah satu kadet berbakat yang dipilih Yuchan. Dia terlalu kuat untuk menangani anggotanya selain Bakgi. Aku harus menghabisinya sebelum Yuchan pulih. Youn kemudian mencoba menyerang Jin Yu untuk menghabisinya, tapi saat itulah suara Nano menggema di kepalanya. Mendeteksi sumber energi masuk yang kuat 60 meter di belakang pengguna. Youn kemudian berbalik karena dia tahu energi apa itu dan dia berteriak kepada semua anggotanya dan kadet kelompok ke-12. Turun. Semua kadet kemudian turun ke tanah tanpa menyadarinya, dan Ki pedang putih melintas melewati mereka sekaligus. Apa? Mereka semua mungkin terjadi jika sudah terlambat. Pedang Ki lurus terbang ke arah Chun Youn. Cahaya putih mengikuti jari Youn dalam bentuk pedang. Menggunakan semua Ki pedang, Youn membungkus pedang Ki yang dilemparkan ke jarak. Bab 79, bayar ke depan untuk lebih 5. Pedang Ki menghilang dari pusat di mana ia dipotong. Para kadet yang melihat ini tercengang. Dia melempar pisau Ki. Dia memotong Ki. Melempar Ki dari jarak tertentu mengharuskan seseorang setidaknya menjadi master top. Untuk memotong Ki seperti itu juga membutuhkan kekuatan yang sama. Pertukaran ini jauh melampaui level kadet biasa. Chun Yuchan. Youn menyoroti Chun Yuchan yang sedang berdiri dengan pedang Ki cahaya putih di tangannya. Yuchan menjawab,
Oh, baiklah. Aku ingin membalasmu dengan penyergapan juga. Itu tidak berhasil dengan baik. Chun Yuchan melenturkannya lagi. Dia berbicara seolah-olah itu bukan apa-apa, tetapi kejutan yang kuat membuatnya cukup bertahan sampai sekarang. Daerah itu masih terasa mati rasa. Kamu akhirnya kembali. Itu lambat. Youn memprovokasi dia dan Yuchan mengerutkan kening. Jadi, kamu menungguku. Serangan pertama hanyalah balasan untuk bermain trik. Saya tidak ingin mendengar orang mengatakan saya menang karena saya menyergap Anda. Ini adalah pertarungan antara ahli waris. Mengklaim kemenangan setelah serangan mendadak pasti tidak menguntungkan sama sekali. Yuchan bingung dengan kata-kata Youn. Hah, Anda sombong seperti biasa. Anda pikir Anda menang dengan bertahan melawan Ki saya. Yuchan, namun, sebenarnya terkejut karena Youn telah melakukannya. Petik 1. Dia tumbuh terlalu cepat. Youn masih sangat lemah saat Yuchan pertama kali bertemu dengannya di depan ruang pelatihan pribadi beberapa hari yang lalu, tapi ini lebih dari yang dia bayangkan. Pada tingkat ini, dia akan melampaui Yuchan sendiri. Kalau begitu, haruskah aku memotong lengannya? Yuchan menyesal karena dia tidak memotong lengan Youn saat itu. Kesalahan itu telah membawa ini padanya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan hanyalah satu hal. Aku akan mengambil lengannya sebelum dia tumbuh lebih kuat. Chun Yuchan kemudian menjadi serius dan mempersiapkan diri. Auranya berubah. Youn juga mengaktifkan energi internalnya untuk bersiap. Ini adalah pertarungan antara prajurit tingkat master. Udara berubah. Ko Wanghur memandang kedua pemimpin itu. Rencana mereka adalah membuat Chun Youn melawan Yuchan sementara anggota Youn mengalahkan anggota Yuchan. Namun, ini hanya menjadi duel antara para pemimpin. Jika demikian, yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu Chun Youn menang. Tuan, Anda harus memenangkan ini atau Anda akan kalah dalam kompetisi itu sendiri. Semua kadet fokus pada dua pemimpin. Mereka menjadi cemas, berharap pemimpin mereka akan menang. Chun Yuchan bergerak lebih dulu. Dia melesat seperti kilat untuk mendekati Chun Youn. Itu lebih cepat dari apapun yang pernah dilihat oleh kadet. Yuchan melompat dan melepaskan formasi kedua dari skill pedangnya, Blade of Illusion, tebasan raksasa dari pedang ilusif. Hah, itu adalah formasi serangan sederhana, tetapi kekuatan di dalamnya sangat besar. Kekuatan yang turun pada Youn akan membelahnya menjadi dua. Jadi, ini keterampilan pedang dari klan pedang. Butterfly Blade dan Submeng Right Guardian Submeng mungkin memiliki kekuatan yang sama. Youn ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus bertarung dengan skill pedang atau skill pedang. Dia memilih yang terakhir. Saya harus bertarung dengan semua yang saya miliki melawan lawan yang setara. Youn kemudian mengumpulkan jari-jarinya untuk melepaskan pedang Ki. Dia telah mencoba menjangkau Ki di atas pedang kayunya sebelumnya, tetapi kayu itu tidak dapat menahan Ki. Pedang. Yuchan terkejut melihat Youn menggunakan pedang, bukan pisau. Dia pikir dia telah melakukan kesalahan saat melihat Youn memotong Ki-nya beberapa waktu lalu, tapi itu pasti pedang. Pedang Ki Chun Youn bertabrakan dengan serangan Yuchan. Kedua Ki menyerang satu sama lain dan mengeluarkan percikan api. Apa yang dia pikirkan? Yuchan membukakan matanya. Dia mengharapkan sesuatu yang hebat ketika Youn tidak menggunakan tarian pedang kupu-kupu. Tetapi gerakan pedangnya terlalu sederhana. Namun, anehnya gerakan ini sangat familiar. Tapi pedang ilusiku tidak berhenti di sini. Youn mengira dia telah membalas serangan Yuchan saat pedang Ki Yuchan berputar dengan cara yang aneh. Youn dengan cepat menggunakan Ki-nya untuk bertahan, tetapi energi itu mendorongnya kembali. Dia didorong mundur sekitar 6 langkah. Saat Youn didorong mundur, anggota Yuchan berteriak kegirangan. Wah, anggota Youn menjadi muram. Mereka tidak menyangka Yuchan akan melakukan hal ini. Mereka kemudian berpikir bahwa Yuchan mungkin cukup kuat untuk diterima oleh Hou Jinchang juga. Dia memiliki energi internal sedikit lebih banyak daripada aku, pikir Youn. Dengan bola naga hitam, Yuchan sekarang memiliki energi internal sekitar 100 tahun. Formasinya juga aneh. Skill pedang Yuchan memiliki sudut serangan yang aneh. Dapat dipahami mengapa itu disebut ilusi. Itu sangat aneh sehingga seseorang akan tertipu untuk mencari di tempat lain ketika melawannya.
Lengan kanan itu. Otot lengan kanan Yuchan juga berkembang. Itu dikembangkan untuk menggunakan pisau dengan cara yang aneh. Anda beruntung. Saya akan memotong lenganmu dengan itu. Yuchan tersenyum. Dia benar-benar akan mencapai itu dengan serangan sebelumnya jika Youn bereaksi sedikit lebih lambat. Yuchan lalu menunjuk Youn dengan tangan yang memiliki pedang Qi. Hentikan skill pedang bodoh itu dan datanglah padaku dengan tarian pedang kupu-kupu. Bodoh, ilmu pedang. Bab 80, bayar ke depan untuk lebih, 6. Youn mengangkat kelopaknya saat dia mengklik. Kamu pikir aku tidak akan memperhatikan skill pedang apa yang kamu gunakan? Hahaha. Youn mengerutkan kening. Dia menggunakan gerakan pedang dari skill pedang balasan yang tertinggal di tumpuan batu mutiara biru. Apakah dia mengenali ini? Yuchan puas dan melanjutkan, kurasa kamu juga mencampur 7 pedang iblis seperti yang dilakukan instruktur, tapi itu tidak akan merugikanku. Youn merasa lega setelah mendengarnya, tapi dia juga tercengang. Jika Yuchan salah mengira skill pedang lawannya sebagai 7 pedang iblis, mungkin skill pedang itu ditinggalkan di sana oleh pedang iblis. Aku intimidasimu. Formasi 5. Apa? Jika kamu terus menggunakan Seven Demon Sword, aku akan memotong lengan kananmu dalam 5 formasi. Saya baik-baik saja dengan itu, tetapi saya tidak suka mendengar bahwa saya menang melawan orang bodoh. Yuchan kembali apa yang dikatakan Youn pada awalnya. Gerakan balik pedang yang tertinggal di alasnya sangat jelas dibandingkan dengan gerakan pedang kekuatan pedang iblis langit. Kecuali digabungkan menjadi satu formasi, kekuatan juga tidak akan keluar dengan mudah, rupa gerakan pedangnya diremehkan karena alasan itu. Youn sesaat dan berbicara dengan suara serius. Kamu percaya diri. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh. Ya, bukankah kamu bilang kamu bisa memotong lenganku dalam 5 formasi? Yuchan menjadi bingung dengan tawaran memasang taruhan yang tiba-tiba. Apa yang dia mainkan? Dia pernah dibodohi oleh trik Yumpa, jadi dia pikir Youn punya trik lain di lengan bajunya. Tetapi jika dia ingin bermain trik di depan semua kadet ini saat berduel, itu akan mendiskreditkan dia sebagai kandidat. Yuchan tersenyum. Mari kita lihat apa yang ingin kamu katakan. Jika saya menang, saya akan mengambil semua tag kuning Anda. Orang-orang mulai bergumam. Dia sudah gila. Berikan semua tanda tangan. Trik bodoh. Anggota tim Yuchan sangat marah. Menginginkan semua tag itu berarti Youn pada dasarnya menyuruh mereka menyerah pada tes ketiga. Itu pasti membuat mereka marah. Jadi, itu yang kamu inginkan. Yuchan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga seperti itu, dan sepertinya Youn menyuruhnya untuk menyelesaikan ini untuk selamanya. Yuchan memikirkannya sebentar dan kemudian mendapatkan sebuah ide. Kalau begitu aku juga akan mengambil tagmu jika aku menang. Karena aku punya 4 tag dan kamu hanya punya 1, aku akan mengambil pelayanmu, Bakgi juga. Yuchan tampak puas dengan kondisinya, dan Bakgi terkejut. Dia tidak tahu Yuchan masih belum menyerah untuk menahannya. Yuchan sangat menjanjikan untuk merekrut orang yang tepat. Bagaimana itu? Bakgi mengerutkan kening. Jika Youn kalah di sini, maka Bakgi tidak punya pilihan selain melayani Yuchan. Sial, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan ini? Bakgi menatap mata Youn. Dia melihat apakah Youn cukup percaya pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada rasa takut atau kekhawatiran di matanya. Bakgi kemudian merasa tidak bisa mempercayainya dan mengangguk. Bagus. Maka pendengarannya cukup bagus. Yuchan puas dengan fakta bahwa dia tidak akan kehilangan apapun. Jika Youn bertarung dengan 7 pedang iblis lagi, maka Yuchan yakin mengiris lengannya dalam 3 formasi, bukan 5. Datang, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu kali ini. Yuchan berbicara dengan arogan, namun, tampaknya tidak terprovokasi. Dia malah mengambil langkah maju dengan dingin. Kemudian dia menyerang Yuchan. Jari di tangannya mengeluarkan cahaya putih, yang merupakan pedang Qi. Gerakan pedang biasa mirip dengan pedang ke-6 dari 7 pedang iblis. Bodoh. Kecerobohanmu akan membuatmu kehilangan lengan, pelayanmu, dan tanda pengenalmu. Yuchan mencemooh Youn dalam pikirannya. Dia telah membaca buku 7 pedang setan puluhan kali untuk melawan instruktur. Dia tahu titik lemah seperti halaman belakang rumahnya.
Yuchan kemudian memutar pedang Qi di tangannya dan melepaskan formasi pedang keempat dari pedang ilusi miliknya. Pedangnya mengayunkan gerakan pedang Youwon. Kedua gerakan menggerakkan satu sama lain, dan mata Yuchan mulai bergetar. Apakah ini benar-benar keterampilan 7 pedang iblis? Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Gerakan pedang Chun Youwon yang dimulai dengan jelas mulai berubah. Gerakan pedang sederhana mulai bergeser dengan cara yang aneh, berubah menjadi formasi pedang yang kuat. Perubahan itu seperti sebuah batu yang dilempar ke danau yang tenang. Tidak, pada tingkat ini. Dan mulai dari gerakan kelima, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Yuchan lagi. Lengannya mulai bergerak dengan panik saat dia mencoba mempertahankan diri dari serangan gencar. Dia mencoba untuk pindah ke formasi kelima untuk mempertahankan keadaan, tetapi dia tidak dapat menemukan celah untuk melakukannya. Tangannya terlempar ke belakang bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan gerakan pedangnya. Dia kemudian tersedot ke dalam badai formasi pedang. Berbagai formasi pedang melesat melewati Yuchan. Pedang Qi mengenai titik darahnya, membuat darah mengalir keluar dan tubuh Yuchan terlempar dari sisi ke sisi. Dan sebagai finisher, saat gerakan ke-24 dari formasi hendak memotong leher Yuchan, Youwon mengubah arahnya. RGH. Yuchan berteriak kesakitan. Setiap kadet yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan tercengang. Sesuatu jatuh dari udara, masih menggeliat seolah-olah hidup. Itu adalah lengan kanan Chun Yuchan.